Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K tahun 2023, yang mana di sini informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan seleksi administrasi 13 Oktober dan pengumuman BKN perihal status honorer yang menjadi kosong setelah melakukan resume di portal SSCSN 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu tentunya kita harus mengetahui bersama ya bahwa untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2023 akhirnya ditutup hari ini nanti pukul 12 malam teman-teman ya, di tanggal 9 Oktober 2023. Oleh karena itu bagi teman-teman pelamar umum ya, segera melakukan resume di portal SSCASN ya. Jadi silakan melakukan resume di portal SSCASN. Nah, setelah pendaftaran P3K Guru baik itu pelamar kebutuhan khusus dan pelamar kebutuhan umum itu ditutup, otomatis Bapak Ibu bersiap lagi untuk mengecek akun SSCASN-nya tepat di tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Kenapa? Karena di tanggal itu akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, pengumuman hasil seleksi administrasi inilah nantinya teman-teman yang akan menjadi penentu apakah P1, P2, P3 atau pelamar umum itu berhak untuk lanjut ke tes seleksi kompetensi yang insya Allah akan dilaksanakan di perkiraan bulan November teman-teman ya, bulan November 2023 kira-kira seperti itu teman-teman ya. Di sini kita lihat ya untuk pelaksanaan seleksi kompetensi ini ada dua di sini. Pelaksana seleksi kompetensi untuk P2, P3, P4 itu dilaksanakan tanggal 8 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 Bapak Ibu. Kemudian nantinya juga akan ada pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, itu dimulai tanggal 13 November sampai dengan 4 Desember 2023 seperti itu kira-kira. Nah, di sini sebagaimana informasi yang sudah disampaikan oleh BKN teman-teman bahwa hari ini itu adalah merupakan hari terakhir untuk pendaftaran, dan bahkan di sini ada pesan penting ya. Pesan penting dari BKN untuk semua guru honorer ya yang akan melakukan resume hari ini, hari terakhir ya. Di sini dikatakan oleh pihak BKN disarankan agar tidak mengakhiri pendaftaran pada menit-menit terakhir. Nah, kenapa bisa seperti itu? Agar nantinya tidak bermasalah ya. Takutnya ada masalah teman-teman, sehingga disarankan agar tidak mengakhiri pendaftaran pada menit-menit terakhir. Kemudian di sini dikatakan jadi segera submit dan akhiri pendaftaran kalian sebelum batas waktunya berakhir besok ya, atau hari ini maksudnya pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, di sini ada pesan penting lagi ya dari pihak BKN teman-teman ya. Di sini kalau kita perhatikan pesan penting dari BKN seperti ini ya. Pesan pentingnya BKN ini dia teman-teman, status honorer K2 hilang saat pendaftaran P3K 2023. Di sini BKN memberikan informasi penting. Jadi ini untuk honorer ya yang statusnya itu hilang atau kosong pada saat melakukan resume di portal SSCSN 2023. Yang mana di sini diinformasikan teman-teman ya bahwa honorer K2 teknis administrasi dan tenaga kesehatan nakes mengeluhkan masalah pendaftaran P3K 2023.
Sebab ketika mereka melakukan resume pendaftaran, status honorer K2 itu menjadi kosong teman-teman ya, menjadi kosong ya. Ini banyak sekali dialami oleh honorer ya. Nah, di sini dikatakan mereka pun panik ya, apalagi untuk P3K guru status K2 masih tercantum ketika resume. Artinya apa? Untuk tenaga guru sendiri teman-teman, untuk status K2-nya atau status honorernya itu aman ya, tidak hilang. Meskipun K2 guru honorer itu sudah melakukan resume, berbeda dengan nakes dengan teknis itu hilang teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmin mengatakan honorer K2 akan tetap sebagai pelamar formasi khusus teman-teman ya. Jadi honorer K2 itu akan tetap sebagai pelamar formasi khusus dan tidak akan berubah menjadi formasi umum jika memenuhi 4 persyaratan. Jadi aman ya. Jadi bagi teman-teman honorer K2 yang hilang status honorernya pada saat melakukan SSCSN itu tetap aman asalkan tetap memenuhi 4 persyaratan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Pertama, selama yang bersangkutan memilih jabatan pada formasi khusus. Ya, ini termasuk juga guru ya. Yang kedua, sudah menginput nomor registrasi ex honorer K2. Seperti itu ya. Jadi sudah menginput nomor peserta kategori 2. Yang ketiga, di sini kita lihat teman-teman ya, yang ketiga masih bekerja aktif secara terus-menerus di instansi yang bersangkutan lamar. Jadi tetap aman ya, artinya masih aktif bekerja. Kalau di sekolah tetap aktif mengajar, kalau di rumah sakit tetap aktif ya bekerja juga. Seperti halnya juga tenaga teknis teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini ditambahkan lagi keempat, mempunyai bukti untuk dokumen registrasi honorer K2. Nah, diberitakan di sini teman-teman ya bahwasanya untuk persyaratan nomor 2, selama yang bersangkutan sudah terkonfirmasi nomor registrasinya pada saat pendaftaran, maka status honorer K2-nya tidak akan hilang, kata Deputi Suharmin kepada jpnn.com ya. Nah, jadi aman ya, aman. Jadi ini adalah info penting ya untuk para honorer yang status honorernya hilang pada saat melakukan resum di SSCSN. Jika yang bersangkutan tidak mengkonfirmasi nomor registrasi honorer K2-nya, lanjut Suharmin, maka akan terdata sebagai non ASN pada formasi khusus tetapi bukan ex honorer K2. Seperti itu kira-kira ya. Jelas sekali di sini sebab pada saat mau memilih jenis formasi pasti akan ada konfirmasi apakah yang bersangkutan adalah merupakan ex honorer K2 atau bukan. Jika iya, maka akan ada pemeriksaan nomor registrasi, kemudian nama, tanggal lahir. Jadi bagi kategori 2 termasuk guru, ketika misalkan Bapak Ibu tidak menginput nomor registrasi kategori 2, maka Bapak Ibu akan menjadi prioritas 3. Logikanya seperti itu ya. Dia menyatakan bila tidak melakukan konfirmasi registrasi nomor honorer K2 dan langsung resum pendaftaran P3K, maka sudah final, yang bersangkutan tidak bisa mengulang lagi. Nah, ini peringatan dari BKN teman-teman. Oleh karena itu Deputi Suharmin mengingatkan para honorer K2 untuk cermat sebelum melakukan resum. Sebab jika tidak teliti, resikonya pelamar umum. Resikonya sendiri tidak cermat pada tahap registrasi, pasti akan ada konfirmasi apakah honorer K2 atau tidak. Kalau dijawab atau dipilih tidak, yaitu konsekuensi dari pilihan tegasnya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Semoga video yang bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.